Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan istri yang mencari nafkah sementara si suami tidak mau mencari nafkah? Jadi bagaimana hukumnya? Kita dengarkan penjelasannya kepada Ustadz kita, Buya Yahya. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gini, ada sepasang suami istri yang mana yang mencari nafkah itu seorang istri. Punten, ini titipan pertanyaan Buya, kebetulan beliau belum bisa hadir ke majelis ini. Ada sepasang suami istri yang mana yang mencari nafkah itu seorang istri. Namun di sini suaminya itu udah nggak mencari nafkah, ibadahnya juga kurang. Jadi si istrinya itu jengkel Buya. Nah, kepengen si istri itu udah nggak mencari nafkah, pengennya tuh ibadahnya ditingkatkan gitu. Pernah si istri itu berontak, marah-marah, tapi nggak ada perubahan. Itu mohon solusinya Buya gimana? Sampai dia tuh pernah gitu, udah berapa lama mendam kejengkelannya itu, diem aja gitu Buya. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang laki-laki tidak bekerja, yang bekerja hanya perempuan, dan tidak ada uzur kelihatannya. Lakinya laki menganggur. Wah, itu bukan laki-laki. Laki-laki kok nggak mau kerja, ini bagaimana ini? Bukan laki-laki. Laki-laki itu memberi nafkah, kecuali laki-laki tersebut ada uzur, sakit, sudah berusaha tetap bangkrut. Ada orang nasibnya nasib bangkrutan, namanya Pak Bangkrut ya. Setiap dagang mesti bangkrut, ada, memang nggak model dia, nggak bisa dagang, sehingga di dalam rumah pun dia nggak bisa jadi pemimpin dalam urusan apapun karena memang lemahnya dia. Ada orang semacam itu. Kalau memang ada orang nasibnya suka bangkrut, dia suruh berdagang pun juga bermasalah, nanti bangkrut. Ada ini kisah pada zaman Nabi, ada seorang wanita yang ngadu kepada Rasulullah karena dia selalu yang memberi nafkah. Suaminya itu adalah pailit, bangkrut, nggak punya duit, melarat. Nabi memberikan solusi yang adil. Nabi mengatakan bahwa kalau memang seperti itu, kamu makan dari mana kalau suamimu nggak pernah ngasih nafkah? Kalau bahasa orang sekarang, saya punya penghasilan kecil-kecilan ya Rasulullah. Kalau wanita tersebut mengatakan, aku masih punya peninggalan kebun korma dari orang tuaku ya Rasulullah, cuman masa saya yang nombokin terus ya Rasulullah, suami saya pengangguran. Nabi berikan solusi yang pertama. Kalau memang suamimu tidak pernah memberi nafkah kepadamu, pilihan pertama untukmu adalah kamu berhak minta cerai. Kenapa? Sebab namanya makan ini nggak bisa ditunda. Nggak boleh seorang suami ngomong, neng makannya minggu depan seminggu sekali, ya nggak ada. Biarkan sang wanita itu cerai, dicerai, kemudian menikah lagi, mungkin dapat suami yang bisa mencukupinya. Nggak boleh seorang laki-laki mengambil seorang wanita di dalam rengkuhannya dalam pernikahan lalu tidak beri nafkah, nggak boleh. Maka seorang istri berhak minta cerai jika sang suami tidak pernah memberi nafkah. Rupanya wanita tersebut masih punya hati, apapun bentuknya dia adalah suami daripada bapak daripada anak-anaknya. Maka wanita tersebut berkata, ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain selain harus bercerai? Nabi menjawab, kalau begitu pilihan yang kedua, kamu tetap yang mencukupinya, kamu yang ngasih nafkah kepada suamimu, dan di saat seperti itu kamu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Pertama, pahala engkau menyenangkan suami, kedua, pahala ngasih rezeki dan nafkah, yang ketiga adalah pahala silaturahimmu dengan anak-anakmu. Maka wanita itu sambil tersenyum, ya Rasulullah, kalau begitu biar aku saja mencukupi. Tapi itu suaminya bener, masih sering minta maaf, nyanjung. Ini suami dungu, seandainya ada sudah nggak ngasih nafkah. Kadang-kadang sebelum akhir bulan ada cerita sudah nunggu, mana duitmu? Lah ini kan nggak enak bener, sholatnya ogah-ogahan. Wah, ini betul-betul tuh salah pilih dulu, ngapain nikah dengan dia tuh? Ibaratnya begitu loh. Dan para suami hendaknya sadar kalau dirimu punya kelemahan, bukan berarti setelah itu Islam memaksa kita harus berhasil. Tidak. Kalau memang seorang suami nasibnya bangkrutan, itu paling tidak kata maaf, mungkin suaminya, istri yang memenuhi kebutuhannya. Besarkan hati sang istri, tidak perlu merasa terpuruk lalu dikit-dikit marah dengan istri karena merasa
penguasanya adalah istri. Bukan menguasai istri, memang yang punya duit istri kok. Ya kan enggak lucu kalau seandainya suami nggak kerja, tatonya duit semuanya brol diberikan ke suami. Suaminya sudah nggak bisa ngatur duit, kan tambah hancur-hancuran begini. Jadi semestinya seorang suami di saat dia menemukan kelemahan dalam dirinya, ekonominya lemah, mungkin istrinya lebih tinggi gajinya, atau suaminya nggak punya, paling nggak punya penghargaan, dan kata maaf itu saja sudah cukup. Maaf istriku, aku belum bisa, dan mengerti, dan paling nggak mengerti keinginan suami. Kemudian ini enaknya, paling enak-enaknya suami ini. Kalau yang diceritakan ini, kalau suaminya dengar, paling enak-enaknya suami. Biar nggak apa-apa kerja, nggak apa-apa, tapi yang penting ibadahnya bener. Ini kan paling enak-enaknya suami. Biarpun nggak boleh suami itu hanya menikmati ibadah, lalu istrinya suruh ke pasar. Ada pengaduan, suaminya keliling berdakwah 40 hari, 4 bulan dan sebagainya. Tak taunya Pak, istrinya suruh di pasar cari duit, suaminya pulang ngambil duit. Wah, ini kalau ketemu Syekh Ilyas berdiri menjamaah tabligh, itu akan dimarahi itu bapak-bapak itu. Syekh Ilyas wali besar, tidak akan mengajari yang demikian ini. Ada pengaduan sebagian orang gara-gara suaminya ikut dakwah khuruj, istrinya telantar, itu nggak benar menurut Syekh Ilyas juga. Jamaah tabligh adalah satu perkumpulan yang dahsyat, hebat, tapi ada sebagian orang perilakunya salah kayak begitu tadi, bukan ajaran Islam. Mestinya seenak-enaknya suami kalau ternyata istrinya hanya menginginkan meningkatkan ibadah. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah datangkan orang yang adil, yang bisa menengahi semuanya, menjelaskan, berikan pemahaman. Sebab yang menjadi masalah adalah kadang seorang suami tidak ngerti syukur juga. Satu sisi wanita ini biasanya umumnya, kalau umum itu tidak semuanya, kalau anggap mereka umum, Anda tidak umum, gitu saja. Umumnya wanita itu kalau sudah punya kelebihan, itu yang gampang muncul adalah kesombongannya. Emosinya cepat naik. Itu wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan umumnya, tapi kan Anda bukan umum, Anda orang istimewa, Anda orang-orang aneh. Umumnya wanita itu kalau diberi oleh Allah kelebihan, gajinya lebih tinggi, karirnya lebih, itu sudah mulai sewenang-wenang dia, mulai ngangkat suara berani kepada suaminya, dikit-dikit minta cerai. Dan coba diperhatikan, rata-rata janda yang dicerai itu adalah di saat ada kesombongan, di saat diberi Allah kelebihan. Kalau lebih suami dikit-dikit cerai saja aku bisa kok. Itu kebanyakan wanita, dan begitulah fitrahnya. Karena wanita adalah lembut, di saat mengangkat beban yang agak berat terasa berat. Beban ekonomi kan berat, bebannya suami dibebankan seorang wanita yang lembut, yang cantik, yang lembut, penuh kasih. Dia harus punya beban nafkah. Maka lihat, mudah protes. Maka kita belum tahu juga yang bertanya itu, yang titip bertanya itu, apakah sebetulnya dia wajar atau sudah mulai meningkat kesombongan karena sudah beri nafkah sehingga sewenang-wenang, dikit-dikit salah, suaminya salah semuanya. Bisa jadi masuk bab ini, karena wanita rata-rata semacam itu. Tapi bukan Anda. Wanita, hati-hati. Siapapun Anda, hei para wanita yang Allah telah berikan kelebihan kepada Anda, hendaknya kelebihan itu menjadikan Anda semakin tawadhu. Kalau tidak, berantakan, nggak mau dipimpin oleh suami, mentang-mentang. Karena apa? Anda adalah orang yang lembut, bukan makhluk lembut ya, manusia lembut. Makhluk lembut hantu. Anda adalah orang yang lembut dengan penuh kelembutan. Di saat Anda punya beban berat sedikit, merasa berat, sehingga kadang-kadang kalau sedikit emosi saja langsung cerai saja aku, tinggalkan aku bisa bisa tolak pinggang di depan sang suami. Wah, ini macam-macam model wanita semacam itu. Tapi wanita solehah tidak semacam itu. Wanita solehah itu adalah mewarisi akhlaknya siapa? Sayyidah Khadijah Al-Kubra, orang kaya raya yang luar biasa di kota Mekah, akan tapi bagaimana tawadhu'nya dengan Rasulullah, ngerti kebutuhan Rasulullah, kepentingan Rasulullah SAW. Jadi kekayaannya tidak menjadikan dia sombong. Termasuk wanita yang bertanya kepada Rasulullah, dia diberi kecukupan, suaminya adalah pilot, suaminya bangkrut, akan tapi ternyata di saat diberi petunjuk oleh Nabi, dia lebih senang. Biarlah kalau begitu, aku saja yang mencukupi, tapi aku dapat 3 pahala. Maka semoga ibu yang bertanya tadi, titipannya tadi, mendapatkan 3 pahala. Kemudian setelah itu, yang kedua, meredam emosinya supaya tidak menonjolkan
menonjolkan karyanya atau prestasinya di depan sang suami. Satu, kemudian sang suami semoga segera sadar, paling tidak kata maaf, sanjungan, ya, dan seterusnya. Jangan sampai suaminya semakin seenaknya sendiri. Naudzubillah, itu bukan laki-laki seenaknya sendiri. Berusaha, tapi setelah itu tetap berusaha. Berusahanya pun yang wajar, jangan sampai berusaha bangkrut malah membebani sang istri lagi, kan repot juga nanti. Artinya tetap berusaha dan kata maaf sebanyak-banyaknya. Sudah dua-duanya kalau mendengar insya Allah selesai setelah itu. Suami yang dengar suara ini, barangkali suami yang bertanya tadi, bahwasanya Anda harus berbenah, tingkatkan kemuliaan akhlakmu, sanjungan, terima kasih pada istri, kata maaf itu penting. Karena Anda lemah tidak bisa nafkah, dan istri yang telah mencukupinya tadi tolong ditata, redam kesombonganmu. Jangan sampai yang menguasaimu adalah kesombongan, kemudian setelah itu pikir pahala yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan. Kemudian setelah itu, kalau memang permasalahan harus mendatangkan seorang penengah, datang kepada seorang ulama untuk bisa memberi nasihat bareng-bareng sehingga semuanya akan semakin indah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan juga share video ini ke teman ataupun saudara-saudari kita semua, semuslim, agar nantinya bisa menjadi pahala jariah untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.